Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, baik. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, kalau begitu ketua kelas silahkan siapkan kelasnya ya. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Ya, sudah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Kalau begitu rapikan dulu ya meja-mejanya. Yang tidak berkepentingan silahkan diturunkan. Yang tidak berkaitan dengan pelajaran kita. Ya, baik. Anak-anakku masih ingat pelajaran kita minggu lalu itu apa? Membelah, Bu. Iya, satu orang Membelah. apa? Saya, Bu. Iya, Akmala silahkan. Pembelahan sel, Bu. Akmala Jemala. Iya, baik, pembelahan sel ya. Minggu lalu Ibu sudah memberikan informasi bahwa pembelahan sel itu kita belajar agak lebih lama ya waktunya. Dan sekarang kita masuk ke minggu kedua untuk materi pembelahan sel ya. Nah, jadi Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya. PowerPoint minggu lalu ya ini. Nah, jadi Ibu akan ini tujuan pembelajaran kita. Kita sudah masuk pada tujuan pembelajaran kedua, yaitu siswa dapat mengidentifikasi praktikum reproduksi sel melalui tayangan video dengan tepat. Masih ingat tugas yang Saya, Bu, ingat, Bu. Iya, silahkan Akida. Kemarin itu, Bu, kita disuruh untuk mengamati video terus melakukan praktikum di dalam kelas, Bu. Iya, ada bahan-bahannya. Kalian Ada, Bu. tahu? Ada, Bu. Sudah dibeli kemarin. Iya, silahkan Sudah ya, beli, Bu. keluarkan. sekarang, Bu. Iya, silahkan. Punya aku yang paling bagus lah. Ada 3 kelompok kan kemarin. warna-warna itu. Iya, jadi baik. Nah, edukasi Ibu akan menampilkan gambar dan meminta kalian untuk mengetes pengetahuan kalian minggu lalu itu bagaimana. Untuk mitosis, kelompok mitosis, siapa yang bisa menjelaskan gambar di atas? Iya, Bu. Ya, Bu, saya, Bu. Saya, Bu. Mitosis. Iya, silahkan. Mitosis kelompoknya Akida. Kelompokku, Bu. Iya, silahkan dijelaskan gambar ini karena minggu lalu Ibu sudah menjelaskan. Iya, Bu. Mitosis itu, Bu, adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetis dengan sel induknya. Nah, mitosis terjadi dalam sel somatik. Bisa dilihat di atas ada tahap interfase, interfase itu sebelum mitosis dimulai. Nah, interfase di sini terdiri dari 3 subfase, yaitu di mana pertumbuhan sel dan sintesis protein. Nah, kemudian ada tahap profase. Nah, pada tahap profase di sini kromosom mulai terkondensasi dan menjadi terlihat di bawah mikroskop. Kemudian tahap yang ketiga itu ada tahap metafase, di mana kromosom tersusun di tengah sel di sepanjang lempeng metafase. Kemudian tahap yang keempat itu ada anafase, di mana kromatid saudara terpisah dan ditarik oleh spindle. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu ada telofase, di mana kromosom tiba di kutub sel yang berlawanan. Nah, setelah itu ada tahap yang terakhir, yaitu sitokinesis. Proses ini terjadi bersamaan dengan telofase dan melibatkan pembelahan sitoplasma serta menghasilkan 2 sel anakan yang identik. Iya, baik. Itu tadi penjelasan dari kelompok mitosis yang diwakili oleh Akida. Jadi sudah mantap sekali ya pemahamannya. Jadi Iya, untuk Bu. praktikumnya nanti akan lebih mudah dipahami pembelahan selnya. Nah, kemudian selanjutnya ada pembelahan sel. Nah, pembelahan sel meiosis ini itu seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu terdiri dari 2 tahap. Nah, siapa perwakilan dari kelompok meiosis yang akan menjelaskan bahwa dia sudah paham tentang meiosis ini sebelum kita praktikum? Saya silakan. Iya. Ya, jadi meiosis itu adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan sel gamet atau sel kelamin dengan setengah jumlah kromosom dari sel induknya. Kemudian tahap meiosis itu ada meiosis 1 yang terdiri dari hipofase 1, metafase dan anafase.
Kemudian pada meiosis 2 terdapat profase 2, metafase 2, dan anafase 2. Iya, baik. Jadi Ibu harap praktikumnya nanti bisa lebih paham ya, karena pemahaman kalian sudah mantap di pembelahan ini. Kemudian yang terakhir ada amitosis. Siapa perwakilan dari amitosis? Saya, Bu. Iya, silahkan Pak Dimas Sarah. Ya. Jadi amitosis adalah proses pembelahan sel yang kurang teratur dibandingkan mitosis dan meiosis. Jadi proses ini jarang terjadi dan biasanya ditemukan dalam sel-sel tertentu seperti protozoa dan beberapa jenis jaringan khusus. Ciri-ciri utama dari amitosis adalah yang pertama itu tanpa pembentukan spindle fibers, tidak ada spindle atau dengan gelendong yang terbentuk sehingga pemisahan kromosom tidak teratur. Yang kedua itu pembelahan sel. Jadi inti sel ini membelah langsung tanpa melalui tahapan-tahapan seperti yang terjadi pada mitosis atau meiosis. Jadi kromosom ini tidak terkondensasi atau diatur dalam lempeng metafase. Dan yang terakhir itu ada kurang akurat. Karena tidak ada proses pengaturan kromosom yang tepat, amitosis ini cenderung menghasilkan distribusi DNA yang kurang akurat di antara sel anak. Jadi menyebabkan variasi genetik yang tidak terkontrol. Ya, itu tadi penjelasan dari kalian ya mengenai pembelahan sel ini, dan Ibu rasa pemahaman kalian memang sudah mantap untuk melakukan praktikum. Nah, jadi minggu lalu Ibu sudah mengirimkan video dan menugaskan kalian untuk mengamati praktikum di rumah agar praktikum kecil dalam kelas kita berjalan lancar. Jadi sekarang kita masuk pada sesi praktikum kecilnya. Silahkan dinaikkan semua barang-barangnya. Nah, Ini mau belajar. iya. Jadi langsung dibentuk saja ya, sesuai dengan pembelahan kalian. Bagaimana kita Iya. Ini kelompok kelompok meiosis. Iya, jadi silahkan dibentuk pembelahan meiosis. Kalau pembelahan meiosis itu ada dua ya, meiosis 1, meiosis 2. Kalian pilih salah satunya saja biar tidak terlalu banyak. Kemudian Astiva kelompok sama aja, Bu. amitosis ada. Saya, Bu, sama Iya. Askala. Iya. Kalau amitosis tidak terlalu sulit ya. Kalau meiosis Saya, Bu. ya, Banyak mana sekali, Bu. kelompoknya? Nah, akhirnya Ini, Bu. Nah, tinggal iki. Iya, silakan. Maaf, Bu. Diombe sih Bunda nak kasih buku ini. Ini apa? Bertanya ya sama Ibu apabila tidak dipahami. Bu, Ibu nama bukunya. Bukan surat bikin sihir. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan ya hasil praktikum kalian di depan kelas dan diwakili saja ya, perwakilan saja. Dan Ibu harap yang menjelaskan itu yang belum pernah tampil ya di depan kelas. Pernah. Agar pemahaman kalian itu menyeluruh. Ini kok ini Kita mitos. biar saya dua dan satu. Memang kau burik Saya identitasnya satu, Bu. Aneh. Iya. Jadi nanti di laporan praktikum kalian dicantumkan semua job desk kalian ya. Mulai dari pembelian bahan-bahan, Iya, Bu. dokumentasi penyediaan bahan-bahan, semua dicantumkan ya di laporan kalian. Nah, waktu pengerjaan laporan itu 1 minggu ya. Iya, Bu. Ya, dan dijelaskan semua materi-materi tentang pembelahan sel. Jadi untuk materi pembelahan sel itu kalian menjelaskan ketiga-tiganya pembelahan, bukan hanya bagian dari kelompok kalian. Iya, betul. Nah, itu tujuan dari praktikum yang
lakukan agar kalian memahami keseluruhan semua pembelahan sel. Mitosis, meiosis, dan mitosis. Iya. Ada yang tidak dipahami? Ibu, udah ditulis di bawahnya Ibu bilang gambar ini Silakan, interfase. Bisa jadi ditulis Bu. Jangan sesuai kreasi tadi. Iya. Iya Pak. Ada yang sudah selesai? Sudah Bu. Masih di kolom, Bu. Iya, jadi Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Ya Bu. Bu Akida Bu. Sudah Bu. Ya, kalau sudah selesai, sekarang kita masuk pada sesi presentasi ya. Dimulai dari kelompok mitosis. Kita juga tadi. Kita mitosis. Saya Bu. Ya, silahkan naik nak mitosis. Ini teman-teman. Dulu ya. Tidak, saya. Ih, cantik sekali dengan teman-teman. Nah, mitosis. Oke. Ya, silahkan dijelaskan nak. Ini adalah gambar mitosis. Proses mitosis merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel yang identik secara genetik dengan sel induknya. Seperti teman-teman lihat, mirip kan sama sel mama induknya? Iya, betul. Yaitu disebut dengan sel somatik atau sel tubuh yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perbaikan untuk regenerasi jaringan. Proses ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap interfase. Nah, tahap ini sebelum mitosis dimulai. Yang ini teman-teman. Nah, selanjutnya interfase ini terdiri dari 3 subfase, yaitu G1, S, dan G2. Nah, dan selanjutnya ada profase. Nah, kromosom ini mulai terkondensasi dan menjadi terlihat di bawah mikroskop. Nah, selanjutnya ada metafase. Nah, metafase ini merupakan kromosom tersusun dengan sel di sepanjang lempeng metafase. Selanjutnya ada anafase, yaitu kromatid saudara terpisah dan ditarik oleh spindle fibers ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya ada telofase, yaitu kromosom tiba di kutub sel yang berlawanan dan mulai terkondensasi. Nah, yang terakhir ada sitokinesis, yaitu proses yang bersamaan dengan telofase melibatkan pembelahan sitoplasma menghasilkan dua sel induk yang identik. Jadi ini adalah mitosis yang kembar dengan sel induknya. Mungkin hanya itu, teman-teman. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-temannya untuk pembelahan sel mitosis. Selanjutnya pembelahan sel meiosis, apakah sudah jadi? Jadi Bu, Ya, silakan naik. Lisa. Ya baik, jadi ini adalah pembelahan meiosis. Bisa dilihat dulu. Nah, jadi meiosis adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan sel gamet atau sel kelamin dengan setengah jumlah kromosom dari sel induknya. Meiosis terdiri dari dua divisi berturut-turut, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, yang menghasilkan 4 sel anak dan tidak identik secara genetis. Proses ini penting untuk reproduksi seksual dan meningkatkan variasi genetik. Berikut adalah tahap-tahap meiosis. Yang pertama ada meiosis 1. Nah, meiosis 1 ini terdiri dari yang pertama, profase 1, kromosom homolog atau pasangan kromosom dari masing-masing orang tua berpasangan dan terjadi crossing over atau pertukaran segmen DNA antar kromosom homolog. Membran inti menghilang dan spindle fibers mulai terbentuk. Jadi di sini spindle fibers itu mulai terbentuk, tapi belum kelihatan. Nanti di sini baru kelihatan. Yang kedua yaitu metafase, yaitu pasangan kromosom homolog tersusun di sepanjang lempeng metafase. Jadi nanti di sini itu akan
kromosomnya itu akan terpisah dan bersusun. Kemudian anafase, kromosom homolog dipisahkan dan ditarik ke kutub yang berlawanan. Berbeda dengan mitosis, kromatid saudara tetap bersama. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, jadi kromosom itu ditarik ke kromatofor oleh benang spindle. Selanjutnya ada telofase 1. Ya, jadi telofase 1, kromosom tiba di kutub yang berlawanan dan membran inti dapat memulai terbentuk kembali. Sitokinesis terjadi menghasilkan 2 sel anak dan setengah jumlah kromosom haploid. Jadi sini prosesnya guys. Jadi dia kembali ke tempat semula. Kemudian untuk meiosis 2, yang pertama itu tahapannya fase 1. Kromosom yang masih terdiri dari 2 kromatid saudara mulai terkondensasi lagi. Membran inti menghilang dan spindle fibers terbentuk. Jadi di sini dia itu mulai menyatu kembali. Kemudian yang kedua itu ada metafase 1. Kromosom tersusun di sepanjang lempeng metafase lagi, tetapi kali ini tidak dalam pasangan homolog. Kemudian ada anafase 2, kromatid saudara dipisahkan dan ditarik ke kutub yang berlawanan. Di sini. Kemudian yang terakhir itu telofase 2, kromosom tiba di kutub yang berlawanan dan mulai dekondensasi. Membran inti mulai terbentuk kembali, sitokinesis terjadi, menghasilkan 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetis satu sama lain. Baik, itu presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita melangkah ke kelompok terakhir, yaitu pembelahan amitosis. Saya Bu. Iya, silakan Nak. Ini mau kasih masuk dulu ke sini. Ya. Gue kan. Jadi setelah presentasi nanti dikumpulkan ya hasilnya di meja Ibu. Iya, Bu. Ya, hilang. Lucu Pak, gak lucu. Ya, silakan. Itu bukunya. Dengan Ya, jadi kami dari kelompok 3 itu membuat proses amitosis. Jadi amitosis itu adalah proses pembelahan sel yang kurang teratur. Seperti bisa dilihat ya teman-teman, kurang teratur dibandingkan dengan mitosis dan meiosis. Jadi prosesnya ini jarang terjadi dan biasanya ditemukan dalam sel-sel tertentu seperti protozoa dan beberapa jenis jaringan khusus. Jadi ciri-ciri utamanya itu yang pertama tanpa pembentukan spindle fiber. Jadi tidak ada spindle fiber atau benang gelendong yang terbentuk sehingga pemisahan kromosomnya itu tidak teratur. Kemudian pembelahannya terjadi secara langsung. Jadi inti sel ini dia membelah secara langsung tanpa melalui tahapan-tahapan seperti yang terjadi pada mitosis atau meiosis. Dan kromosomnya juga tidak terkondensasi atau diatur dalam lempeng metafase. Kemudian ciri yang terakhir itu kurang akurat karena tidak ada proses pengaturan kromosom yang ketat sehingga amitosis cenderung menghasilkan distribusi DNA yang kurang akurat dan kurang akurat di antara sel anak, dan ini menyebabkan variasi genetik yang tidak terkontrol. Mungkin itu saja Ibu. Iya, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yaitu pembelahan sel amitosis. Jadi kalian sudah presentasi dari 3 kelompok, silahkan dikumpul terlebih dahulu Ibu ya, sini. Nah, jadi dari ketiga kelompok yang mengerjakan praktikum kecil di kelas ini, yang paling bagus saya. Menurut Ibu yang paling sempurna itu ada di kelompok. Ada yang sempurna Bu. Iya, untuk pembelahan sel dan pemahamannya, maksud Ibu ya. Ada di kelompok meiosis. Ya. Nah, mengapa ini belum sempurna? Karena sebenarnya apabila benang-benang, ya mohon diperhatikan ya anak-anakku. Nah, seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu, semua teori Ibu jelaskan untuk minggu ini kita praktikum ya. Jadi mengapa ini salah? Karena
ketika benang-benang spindle telah muncul, maka yang ada di kinetoker ini sudah tidak ada benang-benangnya. Tapi yang saya lihat untuk kelompok 1 masih ditambahkan benang-benangnya. Iya betul, itu pembelahan sel yang terjadi ya. Iya Bu. Iya, jadi nah untuk kelompok 3 juga sepertinya sudah paham ya. Jadi di sini pembelahan selnya tidak teratur dan sesuai dengan praktikumnya. Karena sel tidak teratur. Iya, baik. Nah, itu tambahan dari Ibu untuk pembelahan sel ini. Jadi Ibu rasa kalian sudah sangat paham tentang pembelahan sel ini dalam waktu 2 minggu ini ya? Iya Bu. Iya. Nah, jadi untuk minggu depan masih masuk dalam pembelahan sel, namun kita masuk materinya yaitu sel gamet atau pembentukan spermatogenesis dan oogenesis. Iya, jadi minggu depan itu kita masuk kembali pemberian materi seperti biasa. Kemudian kalau cukup waktu kita melakukan praktikum kecil lagi karena pembelahan sel ini agak rumit untuk dipahami, ya. Nah, jadi seperti yang Ibu lihat dari tadi pembelajaran dari awal Ibu lihat Akidah itu sangat aktif ya. Iya Bu. Iya, jadi mungkin Akidah bisa berbagi pemahamannya yang singkat, padat dan jelas agar teman-temannya mudah mengerti. Iya Bu. Iya. Ya baik. Saya mau revisi. Tadi itu dijelaskan tentang meiosis, mitosis dan amitosis. Nah, meiosis di sini adalah proses pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak yang identik secara genetis dan dengan sel induknya. Nah, mitosis terjadi dalam sel somatik atau disebut dengan sel tubuh dan bertanggung jawab untuk pertumbuhan, perbaikan dan regenerasi sel. Selanjutnya ada mitosis, yaitu jenis pembelahan yang menghasilkan sel gamet atau sel kelamin dengan setengah jumlah kromosom dari sel induknya. Meiosis terdiri dari 2 divisi berturut-turut, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, sehingga menghasilkan 4 sel anak yang tidak identik, berbeda dengan meiosis. Nah, kemudian ada amitosis, yaitu tanpa pembelahan. Nah, seperti itu Bu. Iya, jadi baik, bagaimana anak-anak sudah paham mengenai pembelahan sel ini? Iya, melihat bagaimana teman-teman kalian memahami dari praktikum, juga video-video serta penjelasan Ibu yang sudah jelaskan sangat banyak. Ibu rasa pembelahan sel ini sudah diterima baik ya dengan kalian. Dengan itu, Ibu ada satu terakhir sebelum Ibu tutup. Ada LKPD ya. Nah, LKPD ini dilakukan diisi secara individu. Ya? Bukan kelompok. Iya, betul. Nah, tujuan Ibu memberikan LKPD di pertemuan kedua ini karena sekiranya penjelasan-penjelasan tentang pembelahan sel itu sudah sangat banyak dan mungkin kalian sudah memahami dengan baik ya mengenai pembelahan sel ini. Iya, waktu pengisiannya itu cuman 5 menit. Ya Bu. Iya. 5 menit ya. 5 menit Bu. Iya. Ibu. Sebelum mengerjakan dilihat petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya, di sana sudah lengkap. Iya, sudah selesai semua? Tunggu Bu. Tunggu Bu. Sudah Ya, Iva sudah selesai. Nah, ini silahkan dikumpulkan. Tunggu. sudah Bu. Iya. Pakai. Sedikit Ibu. Iya, baik. Oke. Iya, Bu. Nak. Terima kasih, Nak. Ya Bu. Sama. Iya, jadi baik. Sedikit tambahan Ibu sebelum mengakhiri kelas. Jadi pembelahan sel itu ada 3 ya, mitosis, meiosis, sama amitosis. Nah, mitosis itu pembelahan sel secara normal, kemudian meiosis itu pembelahan sel gamet yang terdiri dari banyak sekali tahapan ya, karena ada meiosis 1, meiosis 2. Sedangkan amitosis itu tanpa ada pembelahan. Betul sekali.
Nah, jadi mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini mengenai pembelahan sel, dan Ibu rasa tujuan pembelajaran kita yang kedua untuk yang kedua ini sudah tercapai dengan baik ya. Amin. Ya, jadi Ibu akhiri kelas kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.